Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Bapak dan Ibu sekalian, nama saya Tania, dan saya dengan salah satu rekan saya bernama Mbak Salsa. Kami dari salah satu anggota tim medis Puskesmas Gamping. Tujuan kami di sini yaitu memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan mengenai pencegahan influenza yang wabahnya sedang merebak saat ini. Kami di sini akan melakukan promosi kesehatan ini selama kurang lebih 20 menit dan kami harap Bapak dan Ibu bisa memperhatikan dengan baik materi yang akan kami sampaikan selama 20 menit ke depan. Dan saya sangat mengapresiasi dengan besar Bapak dan Ibu sudah bersedia hadir dalam acara promosi kesehatan yang telah diselenggarakan oleh pihak acara ini. Nanti, ketika ada suatu hal yang ingin ditanyakan, maka dengan senang hati kami persilahkan untuk bertanya dan kami akan memfasilitasi jawaban untuk Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih Mbak Perawat sudah mau memberikan ilmunya untuk kita semua. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara penyampaian materi supaya nanti materi yang saya sampaikan bisa diterapkan, sebelumnya kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Promosi kesehatan yang akan kita bahas pada pagi hari ini dengan tema gangguan sistem pernapasan. Sebelum kita membahas pada bab virus influenza, ada berapa organ yang berperan dalam sistem pernafasan itu menurut Bapak Ibu sekalian? Ada 6. Di apa saja organ tersebut, Bapak dan Ibu sekalian? Terdiri dari rongga hidung, laring, trakea, pulsus, bronkeolus, dan paru-paru. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas jawabannya. Semua jawaban sudah mewakili dari pertanyaan, dan di sini saya akan mulai masuk materi pembahasan dari beberapa organ pernafasan tersebut, seperti urutan pernafasan dari beberapa organ dan fungsi dari organ tersebut. Yang terdiri dari, yang pertama ada rongga hidung. Organ pertama yang membantu proses pernafasan kita adalah rongga hidung. Rongga hidung merupakan rongga tempat masuknya udara untuk kita bernafas. Pada rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Jadi, secara keseluruhan, fungsi dari rongga hidung kita adalah tempat masuknya udara, kemudian penyaring udara yang ada di dalam hidung, kemudian sebagai indera penciuman. Yang kedua, ada pangkal tenggorokan atau laring. Organ ini memiliki fungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Yang ketiga, ada trakea atau batang tenggorokan. Organ ini terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang-tulang rawan berbentuk cincin. Pada trakea ini, ada katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernafasan. Berikut ini adalah sistem kerja trakea. Ketika sedang berbicara, katup menutup, saluran makan tertutup, dan saluran pernafasan terbuka. Ketika sedang menelan, katup membuka, saluran makanan terbuka, dan saluran... Baik, kita lanjutkan untuk organ yang keempat, ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang menyambungkan antara trakea dan paru-paru. Kemudian yang kelima, ada bronkiolus atau anak cabang batang tenggorokan. Bronkiolus ini merupakan percabangan bronkus yang terdapat dalam paru-paru. Jumlah cabang pada bronkiolus sesuai dengan jumlah lobus atau gelambir pada paru-paru.
Kita lanjut untuk organ yang keenam, yaitu paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan terdiri dari 3 gelambir pada paru-paru kanan dan 2 gelambir pada paru-paru kiri. Di dalam paru-paru inilah terjadi pertukaran udara kotor yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan udara bersih yang mengandung oksigen atau O2. Pertukaran udara ini tepatnya terjadi dalam gelembung paru-paru atau biasa disebut alveolus yang bersentuhan dengan alveolus. Jadi, secara garis besar, proses sistem pernafasan manusia terdiri dari 6 organ, yaitu rongga hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Baik, dari pembahasan bagian organ yang berperan dalam sistem pernafasan, apakah ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu sekalian? Belum ada, Mbak. Baik, jika untuk saat ini belum ada pertanyaan, kami akan lanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu gangguan pada sistem pernafasan, yaitu influenza. Yang akan saya bahas di sini ada pengertian dari influenza, penyebab, tanda dan gejala, pencegahan, dan pengobatan. Menurut Bapak dan Ibu sekalian, apa itu influenza? Influenza adalah penyakit saluran nafas akut yang menular dan disebabkan oleh virus influenza. Baik, jawaban Ibu sangat benar. Dan saya akan menambahkan pengertian dari influenza itu apa dan saya lanjutkan mengenai pemaparan materi yang akan saya bahas untuk mengefektifkan waktu. Jadi, pengertian influenza adalah penyakit saluran nafas akut yang menular dan disebabkan oleh virus influenza. Untuk penyebabnya, flu disebabkan oleh virus influenza. Menular melalui beberapa cara seperti melalui pernafasan yang ditularkan melalui bersin atau batuk dari orang yang terkena flu. Yang kedua yaitu berhubungan langsung dengan cairan atau lendir yang telah tercemar orang yang terinfeksi, seperti melalui sentuhan, penciuman, atau berbagai peralatan makanan. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala. Flu akan mulai menimbulkan gejala dalam 1-7 hari setelah berhubungan dengan flu. Virus kebanyakan mempengaruhi tenggorokan, hidung, dan paru-paru. Gejala sering mulai dengan cepat dan biasanya diawali dengan demam antara 38,8 sampai 40 derajat Celcius atau 102 sampai 106 derajat Fahrenheit. Namun, Bapak atau Ibu sekalian jangan mengacu pada suatu hal. Misalnya, ada tanda dan gejala yang muncul dari Bapak atau Ibu sekalian, yaitu demam dengan kisaran suhu di atas 37,5 derajat Celcius. Dengan ini, Bapak atau Ibu mengira influenza, jangan terlalu panik akan suatu hal. Namun, juga tidak boleh acuh, harus tetap waspada. Jika demam tersebut tidak turun dalam jangka waktu 24 jam dan muncul gejala lain seperti yang saya sebutkan, maka perlu ditinjak lanjuti. Sering dengan demam terdapat gejala umum seperti berikut ini. Yang pertama, nyeri tubuh dan nyeri otot. Yang kedua, radang tenggorokan. Yang ketiga, demam, wajah memerah, kurangnya nafsu makan, sakit kepala, pusing dan mual, dan kurangnya tenaga. Prinsipnya yaitu waspada, jangan acuh, gerak cepat mencari pengobatan. Setelah beberapa hari, rasa sakit dan demam biasanya mereda, namun gejala baru mulai terjadi seperti batuk kering, pilek atau bening dan encer, bersin, hidung tersumbat, dan beratnya pernafasan. Biasanya diperlukan waktu sekitar 7 hari sampai gejala hilang total. Bagi sebagian orang, batuk dan rasa kelelahan dapat bertahan selama berminggu-minggu.
Yang selanjutnya yaitu pencegahan. Untuk pencegahan di sini ada dua, yaitu pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan primer dapat dilakukan dengan vaksinasi influenza. Efektivitas vaksinasi influenza diklaim dapat memberikan perlindungan hingga 90% pada individu yang sehat berusia kurang dari 65 tahun. Lalu untuk pencegahan sekunder dapat dilakukan dengan penggunaan masker, mencuci tangan yang bersih dengan sabun, dan mengonsumsi vitamin terutama vitamin C. Selanjutnya, pengobatan. Tindakan yang dianjurkan untuk meringankan gejala flu tanpa pengobatan meliputi antara lain, yaitu pertama beristirahat 2-3 hari, mengurangi kegiatan fisik berlebihan, lalu meningkatkan gizi makanan, makan buah-buah segar yang banyak mengandung vitamin, banyak minum air, teh, dan sari buah, lalu sering-sering berkumur dengan air garam. Baik, Bapak Ibu sekalian, penyampaian materi dari kami mengenai beberapa organ yang berperan dalam sistem pencernaan, pengertian influenza, etiologi, tanda dan gejala pencegahan, dan pengobatan sudah kami sampaikan semaksimal mungkin. Apakah ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu yang ingin diajukan? Maka kami persilahkan. Mbak, saya mau bertanya. Oh iya, baik. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya terlebih dahulu Ibu, kemudian sebutkan pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuni. Saya mau bertanya mengenai tadi waktu penyampaian materi ada pencegahan secara primer mengenai pemberian vaksin. Pertanyaan saya, untuk pemberian vaksin ini mulai diselenggarakannya kapan ya Mbak? Dan mengenai biayanya bagaimana? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Vaksin dapat diberikan kapanpun, asalkan seorang dalam keadaan sehat. Hanya saja kendala pada vaksin influenza adalah biaya yang belum ditanggung pemerintah dan hanya tersedia di rumah sakit besar saja. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi yang telah kami sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian? Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian atas partisipasinya, telah memberikan waktu untuk hadir dalam acara ini. Terima kasih untuk respon positif mengenai materi yang telah kami sampaikan, dan beberapa pertanyaan dan feedback yang masuk dari kita semua. Saya akhiri acara pada siang hari ini. Semoga materi yang telah kami sampaikan bermanfaat dan bisa diterapkan oleh Bapak dan Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.